Sekarang apa sudah tampak ya? Udah, Kak. Ah, good, good, good. Thank you ya. Coba aku maju ya, teman-teman. Mungkin aku yang lewat di sini ya, tapi yang jelas bisa tolong dibaca aja apa yang gue ngomong tadi. Semuanya udah dibikin runut kok, jadi kayaknya bisa langsung dibaca. Gue mau moving di option dulu biar kita bisa selesai. Pertama, nah karena harganya turun sekarang dari 800, tadi kan optionnya ada yang naik, dia 0 karena kita tidak dieksekusi. Sekarang kalau turun gimana payoff-nya? Kalau dia turun, otomatis dilihat dulu apakah dia di bawah dari exercise apa enggak. Jumlahnya kan di bawah nih. Nah, kita dapat payoff. Payoff-nya sebesar X dikurang sama harga saat itu atau ST-nya. Kita dapat 60. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, sekaligus menjawabnya ini, kita hitung hedge rasionya berapa. Hedge rasio rumusnya adalah up dikurang down untuk optionnya dibagi sama up kurang down untuk stoknya. Kita dapat 60 per 120 atau min 1/2 ya. Nah, kalau gini dia bilang min 1/2 dari sudut pandang option, maka itu artinya kita buy one stock terus long 2 put gitu ya. Itu cara bacanya. Nah, akhirnya kita construct lah. Kita build the portfolio by one stock and long 2 puts ya. Nah, kita build di sini tidak ada yang berubah untuk stoknya, tapi berubah untuk putsnya. Sekarang putsnya dikali sama 2 semua ya. Di sini 0 dikali 2 ya. Harusnya dikali 2 ya. Tetap 0. Tapi payoff-nya juga dikali 2. Nah, apa yang terjadi ketika gini? Ini artinya ketika kita pakai strategi ini, regardless harganya naik atau turun, dikenal. Naik ataupun turun, ya, dengan kombinasi kedua aset tadi di portofolio kita, total portofolio kita akan sama baik itu naik maupun turun, gitu ya. Sama-sama 880. Itu step ketiga. Step keempat kita bisa mulai hitung put value-nya berapa gitu. Untuk hitung put value-nya berapa, kita pakai rumus yang ini ya. PV portofolio sama dengan total value of stock ditambah sama long puts-nya berapa lembar gitu. Ini dijaga sebagai bentuk variabel, oke. Nah, portofolio kita kan 880 nih. Regardless dia naik atau turun. PV-nya kita cari dulu karena dia minta PV. Cara cari PV gimana? Yaitu portofolio value-nya dibagi sama diskon rate-nya atau 1 plus 4% dari RF. Oke, kita dapat 846,154. Bentuk identitasnya bakal jadi seperti ini. 846,153,846 sama dengan 800 tambah 2P ya. Karena kita jagain sebagai variabel. Kita modifikasi matematika, maka kita bakal dapat 46 dibagi sama 2 dan dapat 23,08. Gitu ya. Untuk put value. Langkah yang sama juga terjadi untuk call ya. Nah, kita bisa bikin build the value di the tree dulu di binomial tree-nya. Sekarang scenario-nya berubah. Ketika harganya naik, kita dapat payoff justru karena kita mengeksekusi di atas 880 dikurang sama 820 kita dapat payoff 60. Nah, saat ini turunnya justru ketika turun kita nggak mendapatkan payoff apa-apa karena berdasarkan rule of thumb kalau di bawah exercise call tidak akan di exercise ya. Nah, kita bisa bikin baru hedge rasionya kebetulan sama-sama 1/2 ya. Nah, sekarang beda cara bacanya ya teman-teman ya. Ketika tadi min 1/2 dibaca sebagai buy one stock, long one put. Sekarang kebalik, sekarang beda lagi. Tapi buy one stock, short two calls ya. Kita sekarang men-shorting sebuah call gitu ya. Itu rule of thumb-nya. Kalau ini long puts, kalau ini short call. Ya. Nah, kita construct sekarang portofolionya ya. 880 sama 760-nya statis sama, tapi sekarang ini semua dikali 2, 120 kali 2, 0 dikali 2. Nah, sekarang total portofolio juga harus sama. Nah, beda sama yang tadi di mana itu di jumlah. Kalau kita bahas soal call, dia tidak ditambah ya teman-teman, ya, tapi dikurang. 880 dikurang 120. Oke. 760 dikurang sama 0. Kita dapat 760. Oke. Nah, sekarang juga beda rumusnya. EV-nya sekarang juga beda. Nah, semua yang ini tolong ditulis di cheat sheet kalian. Gitu ya. Kita dapat angkanya 760 sebagai portfolio value. Kita diskontokan 1 tambah 4%. Kita bakal dapat angkanya, lalu modifikasi matematis untuk bisa dapat 34,6. Ya, gitu. Itu buat option.
Sekarang buat futures and swap. Gua ambil yang paling panjang sini supaya agak panjang. Nah, asumsikan sekarang ada sebuah futures umurnya 1 bulan ya, sebelum eksekusi. Last closing price-nya yaitu sekarang S0-nya adalah 835.000 gitu ya. Minimum contract size-nya ya ini doesn't matter sebenarnya 1 kilogram. Initial margin 10% dan maintenance margin 5%. Sebelum gue maju, sebenarnya dalam transaksi futures kemarin gue sempat ngomong di kelas reguler waktu ASIS. Sebenarnya dalam kenyataannya ketika melakukan transaksi futures, kita harus menempatkan deposito gitu ya. Kita menempatkan margin, menempatkan sekian deposit supaya bisa melaksanakan aktivitas futures tadi. Makanya gue kemarin bilang ini adalah salah satu bentuk betting gitu ya, atau bentuk bertaruh. Nah, makanya dia bilang dia harus bertaruh 10% dulu, ditaruh dulu uang cash 10% dari total value-nya supaya bisa transaksi ini terjadi. Nanti kita bisa kasih lihat. Nah, pertama soal pertama, kalian udah lihat jawabannya sih, sorry. Karena merasa harga harga gold itu tidak pasti dari waktu ke waktu, sebuah perusahaan gold mining ingin melakukan hedging atau perlindungan nilai terhadap aktivitas bisnisnya gitu ya. Kira-kira dengan concern seperti itu, mereka ngambil posisi futures yang seperti apa? Apakah long atau short? Itu pertanyaannya. Ya. Jawabannya adalah short ya teman-teman ya. Karena kita sebagai pemilik produk, kita kan expect kita pengen jual barang kita kan bulan depan. Tapi kita takut harga bulan depan itu turun. Makanya kita sekarang melok harganya. Itu yang dilakukan oleh uh, futures yang nge-short gitu ya. Shortnya. Yang right lah. Enggak right lewat sih, sorry. Yang nge-short lah. Nah, sebenarnya nggak ada informasi di sini ya. Tapi by logic kita bisa bilang bahwasannya dia mengunci harganya di harga sekarang di 835.000 ini. Di F0, jadi F0 dia di 835.000 ini juga gitu ya. Nah, short. Kebetulan ini soalnya kayaknya ada di zaman gue kemarin ya. Atau gue kayaknya iya deh. Karena waktu itu gue lihat sini tulisannya short, jadi gue langsung jawab short juga sih. Jadi kayak ini kebaca banget. Dia bakal short. Nah, yang kedua, B. Jika company-nya pengen bikin sebuah future kontrak dengan nilai penjaminannya, nilai yang bertaruhnya adalah 100 kilogram, berapa initial margin yang dibutuhkan? Nah, ini konsepnya balik ke materi kalian di week 2 kemarin ya, pra-UTS. Tapi ini gampang doang. Ingat tadi setiap gramnya 835.000, ya kan? Gold size-nya 100 kilogram gitu ya. 100 kilogram ini kan dalam gram berarti 100.000 gram ya. Berarti simpel tinggal 100.000 gram dikali sama 835.000. Kita bisa dapat 83,5 miliar rupiah. Nah, terus kita kan itu besaran dari goldnya. Tapi kan kita minta marginnya. Marginnya 10%. Berarti 83,5 miliar tadi dikali sama 10%. Kita dapat angka 8,35 miliar gitu, initial margin. Oke. Nah, sekarang ya, Cek. Kak Berapa mau gain atau nanya, loss? Ya, Karina, sorry. itu kan 100 kilo ya? Itu Betul. dijadiin gram dulu apa gimana? Oh, ini aku langsung kali 1.000-nya di sini, Karina. Oh, oke oke. Tapi kalau Lanjut. kalian mau, bisa sih. Itu good idea kok. Kalau gold size-nya diganti jadi 100.000 gram juga nggak apa-apa. Jadi kayak langsung 100.000. Langsung gini nggak apa-apa, ininya langsung dihapus. Nah, coba aku ganti ya. Lihat saya gini ya. Mungkin bisa sama aja. Apa aku let it be gini ya. Coba. Gramasinya pokoknya disamain aja gitu ya. That's it, beres satu yang ini. Yang D sekarang. Berapa margin call price-nya? Berapa harga ketika kita kena margin call? Nah, ini balik ke materi kalian di eh sorry, kayak kita lewat satu deh. Oh, yang C kita lewat ya, sorry. Berapa long loss dari 1 kilogram. Nah, sekarang kita lanjut yang C. Berapa loss atau gain dari posisi long futures untuk kontrak 1 kilogram
Jika di harga besok itu kontraknya 830.000. Nah, sekarang perspektifnya kita ganti jadi long ya. Nah, ini materinya persis sama materi yang kemarin di week 13, yaitu masalah marking to market ya. Gue nggak ingat KKI kemarin gue ajarin apa enggak ya, tapi yang jelas reguler gue ajarin. Kalau kondisinya harganya turun gimana gitu dari sudut pandang seorang long. Harga awal kan 835, sekarang 830.000. Sebagai seorang yang megang posisi long, maka sebenarnya kan kita rugi 5.000 nih. Kontrak kita kan 1 kg, sedangkan kita rugi 5.000 per gram. Ya. Ini gue bikin dulu per gram. Apa sih? Wah, kacau banget. Ya, per gram. Ya. Nah, kita rugi 5.000 per gram. Nah, berapa total kerugian kita kalau 1 kg? Berarti tinggal 5.000 gram. Per gram ini dikali sama 1 kg ya, dikali 1.000. Kita dapat rugi 5 juta. Nah, berarti 1 hari setelah kita pegang posisi long ini, kita rugi 5 juta. Uang kita dari margin itu ditarik 5 juta. Untuk ditransfer ke teman kita yang di posisi short gitu ya. Karena kita taruhan setiap harinya. Gitu. Nah, yang Dek tadi yang gue bilang kita kembali ke materi week 3. Berapa harga panggil margin call-nya? Margin call-nya terjadi di harga apa ketika posisinya short. Oke. Nah, jangan sampai ketukar yang ini long, ini short ya teman-teman ya. Rumusnya adalah yang ini teman-teman ya. Gue kemarin kayaknya nggak ingat ngajarin ini ke kalian. Ini versi pendeknya. Kalau kalian nggak mau hafal yang versi panjang, ini versi pendek. Margin call price itu untuk short, ini short ya, jangan lupa. Yang untuk long ada lagi. Adalah beginning price dikali sama 1 plus initial margin, terus semuanya dibagi sama 1 plus maintenance margin. Kita bakal dapat harga call-nya di harga 874,761. Which is kalau harganya naik, gue sambil bikin interpretasi. The price is lebih dari sama dengan ya 74,761 short holder jadi margin call gitu ya. Saya gitu deh. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Gue yang F gue lewatin ya teman-teman ya. Karena ini materi yang persis sama seperti materi asisnya. Kalian bisa lihat refer materi asis. Jadi gue hapus. Ya, kita berhenti di E. Sekarang, gimana kalau margin call-nya. Oh, sorry. Berapa margin call yang akan dialami oleh sebuah perusahaan ketika harga future-nya itu ditutup di harga 880.000 gitu ya. Ini posisinya short gitu. Lagi, ketika ketika harganya naik ke 880.000, kita kan sebenarnya rugi ya dari perspektif seorang shorter ya. Kita rugi 45.000 ya di sini. Karena kita nge-short. Nah, ketika kita rugi 45.000 ini, kita kali lagi sama besaran kita yaitu 1 kg. Kita kali 1.000 lagi ya. Kita dapat 45 juta kerugiannya. Initial balance kita kan 10% dari 1 kg nih, yang ini. Ya, 835.000 dikali 1.000 dikali sama 10% ya. Nah, berarti kan kita sebenarnya berkurang nih. Rekening kita berkurang 45 juta, jadi 38,5 juta. Which is, ini kena margin call, karena minimal kita megang adalah 5%. Which is yang ini ya, 5%. Interest margin. Maka kita sebenarnya defisit 3,25 juta. Kita harus top up 3,25 juta. Gitu ya. Itu pertanyaan yang pengen dijawab. Materi D dan E ini basically ngulang materi week 3 ya. Nah, gitu. Nah, yang portfolio evaluation gue belum selesai bikin KJ-nya, tapi nggak apa-apa. Coba kita bahas sama-sama nanti ya. Kita jawab yang belum dijawab. Oke? Ntar gue minum ya.
Oke. Jawab dulu yang A. Kayaknya nggak semuanya gue juga bisa jawab. Kayak bisa deh. Oke, yang A dulu. Berapa Sharpe ratio untuk semua aset ini? Jadi sebagai glimpse, ini kan kita dikasih dua aset nih, ABC sama XYZ ya. Portofolio ABC dan XYZ. Ada informasi market juga. Nah, masing-masing informasi ini ada returnnya berapa, standar deviasi berapa, betanya berapa, R square-nya berapa, sama risk free-nya berapa. Gitu kan. Nah, kita bisa take out semua informasi tadi dulu, biar gampang kita taruh sini. Oke. Nah, kalau udah, kita hitung nih jawaban pertama. Hitung Sharpe ratio untuk setiap aset ya. Ini kan materi 14 nih, review kan. Pasti sama materi berapa berarti? Di keempat ya kalau nggak salah. Nah, itu Sharpe. Gimana cara ngitung Sharpe? Simpel ya, rumusnya tinggal Sharpe ratio sama dengan R, R dari kita, R setiap sahamnya dikurang sama RF ya, teman-teman. Terus kita bagi sama standar deviasi dari setiap saham. Oke, SDI ya, gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk semuanya. RF kita tahan konstan, semuanya berubah. Bahkan market bisa dihitung ya, by the way. Kita pilih yang mana yang paling besar Sharpe-nya. Karena dia nanya mana yang terbaik di antara keduanya, antara A dan B. Antara A, B, C, dan X, Z. Nah, sini kan Sharpe-nya lebih tinggi A, B, C nih. Berarti A, B, C. Gitu ya. Itu. Yang dua, berapa trainornya gitu. Nah, sekarang trainor. Mungkin trainor kalian belum pernah dengar ya. Trainor. Nah, untuk trainor rasio, rumusnya ini ya. Nah, trainor itu sebenarnya mirip kayak Sharpe. Ya. Ya. Tapi bedanya adalah bukan dengan mengurangi RI dengan RF, tapi RI dengan RI dengan RF. Tapi bukan dibagi dengan standar deviasi, tapi dibagi dengan beta ya. Makanya rumusnya kayak gini. Ya. Rule of thumb-nya apakah sama apa beda? Jawabannya sama ya. Pilih mana yang paling tinggi. Maka di sini kan jawabannya yang X, Y, Z. Tapi nanti interpretasinya bakal gue jelasin di awal di akhir. Ya. Yang C belum gue hitung. Sekarang hitung M square ya. Coba kita hitung bareng-bareng. M square. Square rasio. Kita salin dulu biar gampang. M square ya. Nah, rumusnya M square gimana gitu? Rumusnya M square itu adalah, gue tulis di sini aja. M square itu sama dengan Sharpe dikali sama standar deviasi dari benchmark atau standar deviasi dari market ya. Di market. Terus nanti ditambah sama RF. Jadi gini deh. Sharpe kita kan tadi udah dapat nih. Sharpe dikali sama standar deviasi dari market, which is berapa? Ya, 0,95 tambah sama RF. Yang ini dikunci, yang ini juga dikunci. Kita bisa drag down ke bawah. Gitu. Nah, sebenarnya definisinya Sharpe, definisinya M square ini sebenarnya sama ya, mirip sama sebagai input tadi kita pakai Sharpe ya, sebenarnya sama aja kayak Sharpe. Just kita pilih mana yang risk adjusted return-nya lebih bagus gitu in terms of uh, risk dari perspektif dia dipegang sendiri gitu ya. Maka dia sebenarnya sama nih, inputnya juga sama juga ABC yang paling tinggi. Karena lagi-lagi kita pakai inputnya cuma dari ininya, SD-nya atau Sharpe-nya. Oke, ya. Dan sudah kejawab. Sekarang yang
D. Nah, yang D justru yang paling juga paling gampang ini justru kayaknya. Saya paling hafal paling. Nah, sekarang kita hitung Jensen alpha. Nah, Jensen alpha ini alias alpha ya, kalian familiar lah ya sama alpha. Lihat semuanya putih dulu. Ini actual return, ini KPM, terus ini Jensen alpha ya. Kita hitung dulu. Aktualnya kan udah dapet nih, tadi kita udah dapet di sini. Kita perlu cari lah ya. Drag down ke bawah. KPM-nya kan agak PR nih. KPM rumusnya apa? Rumusnya RF ditambah sama mana tadi? Beta ya. Mana betanya? Beta dari ABC dulu dikali sama sorry R dikali sama premium ya. Premium berarti kan 1,3 ini dikurang sama marketnya ya. Kita kunci yang bisa dikunci ya. Ini kan dikunci nih. RF dikunci, RF ini juga dikunci, RM dikunci ya. Yang berubah cuma beta gitu. Panjangan. Nah, oke. Kita ada down ke bawah, terus kita hitung Jensen alfanya. Selalu lebih gampang kalau ngerjainnya pakai laptop ya teman-teman ya. Tapi kalian kan nanti manual ya. Interpretasinya tentu pilih yang paling atas. Patah-patah. Oke? Nah, kalian udah dapat berapa poin berarti? Kalian udah dapat 16 poin ya. Nah, buat genap 20%, gimana cara menerjemahkan perbedaan antara ketiganya gitu ya? Auto explain. Nah, yang bisa kita langsung gabung adalah Sharpe, ya, Sharpe dan M square nih ya. Sharpe dan M square then the risk, and turn in terms of individual holding ya. Jadi kalau lo pegang penuh, maka yang lo tanggung resikonya dan tanggung untungnya adalah spesifik dari keseluruhan resiko dari sebuah aset itu atau dari standar deviasinya ya. Nah, tapi beda kalau kita pakai Jensen Alpha sama M square. Sorry, Jensen Alpha dan Trainor ya. Trainor, Jensen ya. Tapi ini agak silly juga ya. Trainor dan Jensen dia explain gimana kalau return kalau if hold in a diversify ya. Jadi kalau lo sudah punya portofolio yang sudah terdiversifikasi sempurna, gimana kalau lo nambahin satu portofolio lagi, nambahin satu aset lagi, gimana efeknya gitu. Itu basically yang pengen di-explain sama Jensen Alpha gitu ya teman-teman. Nah, itu artinya kita ambil mana yang paling tinggi gitu ya, untuk Jensen. Tapi gue bingung kenapa beda-beda. Tapi gitulah interpretasinya. Mungkin bisa sambil baca buat banyak. Nah, nanti kalau ada kesempatan mungkin Aspus kalian mungkin bisa bahas ya soal yang UAS tahun lalu. Mungkin bisa ditanyain aja sesinya minta. I think that's it nih untuk sesi kali ini. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman yang hadir langsung?